Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasulullah. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pro kami yang sedang menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian menjelang berbuka puasa, dan kali ini kita membahas tentang fikih kesehatan di bulan Ramadan. Ada satu masalah yang setiap tahun ini menjadi pertanyaan, yaitu tentang bagaimana hukum puasa bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui. Berkaitan tentang ini tentunya adalah masalah khilafiyah, masalah yang sering terjadi perbedaan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain, antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kalau kita baca dalam literatur fikih, maka para ulama ada terbagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama adalah wanita yang hamil dan menyusui. Maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Sehingga dengan demikian, maka mereka berkewajiban untuk membayar fidyah tanpa harus mengganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka berkewajiban membayar fidyah dengan cara memberi makan seorang miskin dalam setiap harinya. Jadi di sini wanita yang hamil, yang dia berat untuk berpuasa, khawatir kalau kemudian terjadi sesuatu terhadap dirinya, terjadi sesuatu yang tidak baik pada kesehatannya. Atau wanita yang menyusui, khawatir kalau kemudian dirinya nggak kuat, sambil dia menyusui, namun tidak ada asupan yang masuk ke dalam dirinya, maka dikategorikan kepada orang yang tidak mampu. Dan disinilah para ulama mengatakan, ketika wanita yang hamil dan menyusui dikategorikan sebagai seorang wanita yang tidak mampu, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah tanpa mesti mengqadha. Adapun pandangan yang kedua, mencoba melihat bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini sebagai orang yang sakit. Adapun orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka bagi orang-orang yang sakit atau dalam keadaan safar, hendaklah mereka mengganti ibadah puasanya di hari yang lain. Nah, untuk pandangan yang kedua ini, bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, maka mereka wajib untuk membayar di hari yang lain. Lalu bagaimanakah yang sahih? Bagaimanakah yang paling tepat? Wallahu alam. Tapi saya lebih sependapat kepada pandangan yang pertama, yaitu bagi seorang wanita yang hamil atau menyusui, maka cukup bagi mereka untuk membayar fidyah tanpa mengganti di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi kalau ternyata wanita tersebut memiliki kekerapan dalam usia kehamilan. Artinya terlalu pendek jarak antara kehamilan pertama dengan kehamilan yang kedua. Maka untuk yang model seperti ini, confirm baginya adalah untuk membayar fidyah saja tanpa kemudian mengganti
berpuasa di hari yang lain. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada masih di tengah pandemi COVID-19. Maka permasalahan fikih kesehatan yang berikutnya adalah bagaimana hukum suntik multivitamin ya, pada saat kita puasa. Dalam kondisi seperti sekarang, tentunya sebagian tenaga kesehatan ataupun juga sebagian masyarakat merasa mereka perlu imunitas yang kuat. Ya. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi multivitamin. Nah, bagaimanakah kalau kemudian seseorang disuntik multivitamin dengan alasan untuk membuat imunitas agar tidak tertular dengan virus COVID-19 ini? Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah, di sini ada satu hal besar, yaitu apa yang disuntikkan dan dimasukkan ke dalam tubuh orang tersebut bersifat nutrisi. Dan para ulama sepakat bahwa apapun jenis nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, walaupun tidak melalui cara yang semestinya, artinya kalau kita makan kan melalui mulut, ya, sampai kemudian ke usus, semua asupan nutrisi, walaupun tidak melalui cara yang biasanya, maka itu adalah membatalkan puasa. Sehingga dengan demikian, suntik multivitamin kepada orang di siang hari ini adalah membatalkan puasa, dan saya menyarankan agar suntik multivitamin itu dilakukan di malam hari untuk menghindarkan dari keraguan-raguan kita terhadap masalah ini. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah menarik, bagaimana hukumnya bagi orang yang memiliki mah yang akut. Ya. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit mah tentunya di sini ada beberapa sebab. Namun kalau kita baca dari nasihat-nasihat tenaga medis yang muslim, mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan ketika orang yang sakit mah ini melakukan saum. Bahkan dengan saum dan puasa yang dilakukan, ini membantu kepada dirinya untuk lebih tenang, pikirannya terhindar dari stres, ya, dan kemudian terpola daripada asupan makanannya. Hanya saja yang disarankan bagi penderita sakit mah pada saat di bulan Ramadan adalah jangan berlebihan pada saat sahur, apalagi jangan sampai berlebihan pada saat berbuka. Namun pada saat siang hari, ketika dia masih sanggup, hendaklah dia tetap berpuasa dan jangan dibatalkan. Kecuali kalau betul-betul dia sudah tidak sanggup, maka di sini dia boleh untuk berbuka, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Seperti yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan bepergian, hendaklah dia mengganti di hari yang lainnya. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu permasalahan lagi bagi mereka yang terpapar ataupun sakit karena COVID-19 ini, bagaimana hukum berpuasanya? Ya. Kalau memang sakit COVID ini menjadikan dia harus membangun imunitas, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa. Dan tadi kategorinya adalah karena memang dia dalam keadaan sakit. Yang jadi permasalahannya adalah apakah dia hanya mengganti ataukah dia cukup membayar fidyah tanpa harus mengganti. Di sini, apabila orang yang terpapar COVID-19 ini sebelumnya dia sehat, dia bugar, tidak ada penyakit bawaan, maka berarti sakitnya itu tori. Sakitnya itu adalah baru. Untuk yang seperti ini dia dikategorikan sebagai orang yang sakit saja, sehingga dia wajib untuk mengganti di hari selain bulan Ramadan. Tapi kalau sebelum dia terpapar dengan COVID ini, memang dia memiliki sakit bawaan, ditambah lagi ya, kemudian dengan terpapar sakit COVID-19 ini, maka dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Untuk yang seperti ini, maka baginya adalah fidyah dan tidak diwajibkan
untuk melakukan qadha atau penggantian. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit di antara permasalahan fikih seputar kesehatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasulullah. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya, yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih,